Ini adalah sebuah iPad. Apakah iPad bisa menggantikan laptopmu? Jawabannya tidak. Temukan pembahasannya di video kali ini. Hai friends, welcome to my channel. Kalau kamu baru di sini, perkenalkan nama aku Rian. Aku bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Manado. Biasanya di channel ini aku itu membahas Apple stuff dan juga productivity tips. Kalau kamu suka sama topik-topik tersebut, jangan lupa untuk subscribe. Thank you. Jadi kenapa sih aku buat video ini? Jadi beberapa hari yang lalu ada yang tanya ke aku, apakah iPad bisa dipakai untuk menggantikan laptop? Aku langsung jawab, tidak. Karena ada 10 kekurangan dari iPad saat dia itu dipakai untuk kerja. Apa saja itu? Let's check this out. Kekurangan yang pertama adalah fitur aplikasi yang terbatas. Kali ini aku akan mencontohkan menggunakan Microsoft Teams. Di iPad, kalau misalkan kita itu mau schedule meeting, itu tidak bisa. Hanya bisa start meeting langsung, tidak pakai schedule. Sedangkan kalau di MacBook, itu bisa. Kita bisa schedule meeting dan juga start meeting. Contoh lain di Microsoft Teams, kalau misalkan kita itu mau memberikan pengumuman, itu tidak bisa pakai yang lebih advance. Hanya bisa yang sederhana. Sedangkan di MacBook, itu bisa. Kekurangan yang kedua, tidak ada spotlight. Kalau misalkan di iPad, kita mau mencari atau membuka sebuah aplikasi, kita harus manual ke home screen, kemudian memilih aplikasinya dan ngeklik. Kalau misalkan di MacBook, kita bisa menekan Command dan Space, maka spotlight akan muncul. Di situ kita langsung search aplikasi apa yang kita mau cari. Jadi di iPad akan sangat memakan waktu kalau misalkan kita itu mau membuka aplikasi. Kekurangan yang ketiga, pointer mouse di iPad itu kecil. Bahkan dia tidak kelihatan kalau misalkan kita itu arahkan ke warna-warna yang gelap. Kalau misalkan di MacBook, pointer itu lebih besar. Bahkan kita bisa adjust supaya dia itu bisa lebih besar. Kekurangan yang keempat, kalau misalkan kita scrolling touchpad keyboard di iPad itu tidak mulus dan kadang dia itu macet-macet. Kalau di iPad, kalau misalkan kita itu mau scroll ke atas, dia itu terlalu cepet dan juga ke bawah juga terlalu cepet. Kalau misalkan di MacBook, kita bisa lihat dia itu scrollingnya sangat mulus. Kekurangan yang kelima, kalau misalkan kita buka aplikasi di iPad, itu tampilannya selalu full, tidak bisa hanya sebagian. Kalau misalkan di MacBook atau di laptop, kita juga tahu ya, bahwa tampilan aplikasi itu kita bisa adjust ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar, sesuai dengan kebutuhan kita. Kekurangan yang keenam, kalau misalkan kita itu mau multitasking di iPad, kita harus memasukkan dulu aplikasinya ke dock. Setelah itu, kita buka satu aplikasi, kemudian kita buka docknya dan kita swipe ke kanan supaya dia tuh terbuka multitasking view atau split screen. Kekurangan yang ketujuh, fitur drag and drop itu sangat susah dilakukan. Kita ambil contoh kalau misalkan kita itu mau memasukkan gambar ke Canva. Yang kita harus lakukan adalah kita harus drag aplikasi foto itu ke dock. Kemudian kita buka Safari, kemudian pergi ke Canva. Setelah itu kita ke bagian upload di Canva, kemudian kita swipe up docknya supaya dia itu terbuka multitasking view, dan di foto baru kita bisa drag and drop ke Canva tersebut. Kalau misalkan di MacBook, kita tuh tidak perlu memasukkan ke dock. Dia itu langsung bisa drag and drop seperti biasa. Kekurangan yang ke-8, di iPad kita itu tidak bisa melihat tampilan dari active apps atau window-window yang terbuka. Di iPad kita hanya bisa menggunakan fitur Command Tab dan hanya bisa melihat aplikasi apa saja yang terbuka, tidak bisa melihat tampilan dari aplikasi yang terbuka tersebut. Sedangkan di MacBook itu sangat gampang, kita hanya perlu swipe dengan 4 jari di touchpad, maka semua akan terlihat. Kelemahan yang ke-9, fitur touchpad keyboard dari iPad itu sangat terbatas. Ini berhubungan juga dengan kekurangan sebelumnya. Kalau misalkan di MacBook, touchpadnya itu kita bisa gunakan untuk dragging 3 jari dan juga swipe up 4 jari untuk melihat tampilan active apps dan juga pinch out, pinch in untuk memperluas tampilan aplikasi kita, membalikannya seperti semula dan juga membuka launchpad. Kekurangan yang terakhir atau yang ke-10 adalah di iPad kita itu harus menggunakan keyboard, mouse, dan juga layar. Sedangkan di MacBook cukup jika menggunakan keyboard dan touchpad saja. Karena di iPad kadang mouse dan keyboard itu tidak responsif, sehingga kita harus menggunakan touchscreen di layar iPad tersebut. Mungkin karena ini akibat dari keyboard dan mouse-nya itu tidak resmi dari Apple. Tetapi kita tahu sendiri kalau misalkan kita beli resmi dari Apple itu harganya cukup mahal. Dan di MacBook tidak ada kebutuhan ini karena semua built-in dari MacBook spesifiknya itu touchpad dan keyboardnya itu sudah sangat bagus.
Oke, jadi itu dia 10 kekurangan dari iPad. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya ada dua. Yang pertama, kalau misalkan kita kerja pakai iPad, kita kerjanya akan menjadi sangat lambat. Dan itu akan mengurangi produktivitas kita. Yang kedua, fitur dari iPad itu terbatas dibandingkan dengan MacBook. Itu artinya kalau misalkan kita kerja menggunakan iPad, kita itu tidak bisa mengerjakan hal-hal yang kompleks, hanya untuk hal-hal yang sederhana aja. Itu sebabnya kalau misalkan ada yang bertanya ke aku, pilih mana nih, MacBook atau iPad? Aku selalu memberikan prioritas. Yang pertama itu MacBook, kedua itu iPhone, ketiga itu baru iPad. Bagiku iPad itu hanya supplementary device. Artinya jika kamu menggunakan MacBook dan iPhone itu sudah cukup. Itu bisa mengerjakan semua kebutuhanmu sehari-hari. iPad itu supplementary, artinya kalau tidak ada iPad pun, kehidupanmu tetap bisa jalan. Dan pekerjaanmu juga tidak terganggu. Ini juga berlaku tentang kualitas produk yang kamu miliki. Yang pertama, MacBook kamu itu harus punya yang paling bagus, kedua baru iPhone, kemudian ketiga baru iPad. Jangan sampai MacBookmu itu lebih murah dibandingkan iPhonemu. Demikian juga jangan sampai iPadmu itu lebih mahal daripada MacBookmu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye!